Pemilihan umum telah menipu kita, seluruh rakyat dipaksa gembira. Hak demokrasi pura-pura, rakyat kita belum merdeka. Pilihlah wakilmu yang suka memperdaya, perusak amanah yang setia. Di bawah undang-undang negara Konoha, kita menuju ke penipuan umum. Oke, anak SD. Apa sih? Coba sih. 130 tambah 8. Oke, betul ya, 138. Sekarang KPU. Apa sih? Coba sih. 1308. Sini. Ada yang lucu. Lihatin ya. Kalian masuk ke websitenya pemilu2024.kpu.go.id. Lalu pilih provinsi, kamu pilih Jawa Timur. Di kolom kota dan kabupaten, kamu pilih Kabupaten Malang. Nah, lalu pilih Kecamatan Bantur. Pilih lagi Kelurahan Bantur. Yang terakhir kamu pilih TPS 035. Tenang, sebentar lagi kamu akan ketemu dengan kelucuannya di mana. Sabar ya. Nah, ini dia 136 orang berubah jadi 136.000 sekian. Yang nyoblos orang atau genderuwo ya. Lucu kan? Kalau kata gua mah ya, kalau mau curang jangan tanggung, sekalian aja dibikin 136 juta. Nah, biar melebihi jumlah penduduk di Indonesia. Siapa tahu nanti jumlah pemilihnya mencapai 400 juta. Oh. Oke. Nah, itu satu. Sisiran mana? Kedua ya. Kedua. Dulu. Ambil yang bicara. Kedua. Oke. Ketiga. What? Kok bisa guys ya dilakukan hal-hal yang menjijikan, hal-hal yang kotor seperti ini ya. Ya, kalau seorang pemimpin itu diangkat dari hal-hal kotor dan busuk seperti ini ya, pasti ke depan negara juga akan melahirkan segala kebijakan-kebijakan ataupun hal-hal yang busuk juga guys ya. Karena kita tidak melalui proses yang baik ya, tapi melalui proses-proses yang ya terlihat seperti ini guys. Menuntut kebenaran, menuntut keadilan. Pihak kami 01 sudah menang, tapi dikelebongkan. Biadab KPU, biadab KPU. Jangan pengecut KPU. Kalian keluar. Jangan jadi petundang. Kalian tuh petundang. Kemarin 2019 kami asli membela Prabowo mati-matian. Kami jadi gembel, kami tidur di jalanan pakai kardus, tapi aku perjuangkan. Dia akhirnya masuk ke tumberan yang sama. Dia apa? Dia nggak tahan dengan oposisi. Sekarang aku perjuangkan 01. Aku perjuangkan Anies Baswedan. Kami perjuangkan Bapak Anies Baswedan. Itu udah menang. Lawan dia. Lawan. Wahai KPU, dengarkan suara hati rakyat.
Oke guys ya, luar biasa perjuangan emak-emak ya, perjuangan pendukung-pendukung dari Pak Anies ya, yang mereka itu sampai turun ke jalan ya, sampai demo di kantor atau gedung KPU ya. Mereka terus bersuara ya agar Pak Anies ini ya bisa masuk di Pilpres 2 putaran. Nah, seperti yang teman-teman saksikan tadi, seorang emak-emak ya, suaranya sampai habis ya. Tadi sebelumnya dia pernah mendukung Pak Prabowo. Sekarang karena memang tidak terima Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu bersatu, akhirnya mendukung pasangan nomor urut 1, yakni Pak Anies Baswedan ya. Memang militan sekali pendukung-pendukung dari Pak Anies ini ya. Hanya saja ya, kalau melihat dengan situasi saat ini ya, apalagi dengan permainan kekuasaan dari pemimpin tertinggi kita ya, akan sulit sekali bagi kita untuk mendapatkan keadilan ya. Sudah bisa dipastikan atau diprediksi bahwa pasangan 02 ya akan melenggang menuju kursi atau istana kepresidenan, guys. Teman-teman, saya tuh nggak habis pikir dengan kelakuan dari pendukung 02 itu. Yang seakan-akan itu menggiring opini bahwa kita yang mengkritik hasil pemilu ini adalah bentuk kekecewaan saja, sebagai bentuk pelarian bahwa kita itu mengkalah gitu, nggak mengakui kekalahan. Jadi mereka tuh sudah merasa menang, guys, di quick count gitu, merasa menang di quick count. Karena quick count itu bukan hasil akhir, masih 1 bulan lagi, masih terjadi proses penghitungan. Bukan itu hasilnya. Dan quick count itu adalah untuk menggiring opini, membentuk opini bahwa 02 itu sudah unbeatable gitu. Dan pastinya nanti, dan harus seakan-akan bahwa mereka lah yang menang. Jadi kalau mereka kalah, kita dianggap yang curang. Ini proses masih panjang, udah deh. Kalian pernah belajar ini di kajian atau diskusi-diskusi tentang pemilu. Quick count itu bukan hasil akhir, itu penggiringan opini. Dan kita punya hitung-hitungan juga, di Amin punya hitungan juga bahwa hasilnya bisa berbalik arah ini nanti. Maka euforia kalian tuh sudah jangan terlalu berlebihan, bahkan sampai masuk ke room-roomnya 01 menghina. Kita dianggap tidak terima dengan kenyataan. Apaan kenyataan apa? Pemilu belum ada hasil konkretnya kok. Malah kalian nanti terlalu euforia berbahaya. Ngesoknya tuh gila gitu, terlalu terbang tinggi jatuhnya sakit. Sudahlah. Kalian pernah belajar tentang sistem pemilu. Dan saya tuh aneh ya, teman-teman 02 ini kan dulu juga sebenarnya kalau pendukung Prabowo. 2019 kita merasakan betul ketika dicurangi. Teriak-teriak kita. Dulu jadi korban, kalian teriak. Sekarang di atas angin, kalian sudah melupakan idealisme itu gitu loh. Malu sih menurut saya, malu. Berarti kan ini cuma masanya saja. Sekarang kita teriak-teriak kecurangan. Nanti kalau kita kemudian di atas angin, kita melakukan kecurangan, kita teriaki yang mengkritik itu. Kan memalukan sistem perpolitikan seperti ini. Maka saran saya, tolong teman-teman 02 sudahlah, biarkan nih proses kritik, protes ya, atas hasil ini berjalan, karena ini bagian dari proses pemilihan. Dan memang kita punya data juga bahwa terjadi kecurangan gitu loh. Why not? Kenapa kita tidak boleh melakukan ini? Itu saja sih ya teman-teman yang 01, tetap semangat. Proses masih berjalan dan kita masih meyakini dan sangat meyakini bahkan akan ada proses 2 kali pemilu capres ini. Tetap semangat. Bismillah ya teman-teman, akhirnya mulai terbuka nih semua ya, semua kecurangan, kebenaran mulai terkuak. Kita sudah melihat quick count sudah tidak lagi ditayangkan di TV-TV ya, selain KPU sudah minta maaf, bahkan di web KPU Teteh Cek juga sudah mulai ada perbaikan-perbaikan. Yang kemarin penggelembungan suara sudah ada yang diperbaiki, tapi masih belum masuk 100%. Jadi terus kita kawal suaranya, terus kita cek, jangan sampai kita kecolongan kayak tahun kemarin ya, karena tahu kayak 2019 kita lagi tidur lelap tengah malam ada yang ngumumin dari KPU kemenangan salah satu paslon. Pokoknya kita kawal terus dan kita harus percaya sama tim Amin yang sekarang sedang berusaha terus mengaudit, terus mengumpulkan berbagai data dan bukti. Intinya tugas kita apa sekarang? Kalau kita masuk ke putaran kedua, artinya kita harus mempersiapkan mental, mempersiapkan data, rekam jejak, prestasi-prestasi. Sudah ini tata saran buat semua pendukung
01, 02, 03. Udah nggak usah ejek-ejekan abah-abahan, presiden-presidenan. Sekarang kita persiapkan data-data, rekam jejak, prestasi paslon kita. Ayo supaya kita pemilu kita lebih sehat, lebih cerdas, lebih bersih. Ya, karena kalau manusianya makin cerdas, makin berpikir, insya Allah akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Dan ini pesan dari Teteh pribadi. Kita sudah melihat putaran pertama kemarin bagaimana kecurangan terlihat terang benderang. Masa iya sih udah diperlihatkan secara terang benderang kecurangan, masa kita masih mau kekeh memilih pemimpin-pemimpin yang berbuat curang seperti itu? Semoga ini menjadi kesempatan terakhir buat yang belum sadar ya. Ini kesempatan untuk yang belum menyadari. Masa gitu kan, udah diperlihatkan secara terang benderang masih kekeh mau memilih di barisan orang-orang yang curang. Ayo kita lebih berpikir secara cerdas dan waras. Salam perubahan. Oke guys, ya masih ada harapan, masih ada optimisme ya dalam diri pendukung-pendukung Pak Anies ini ya. Mereka meyakini bahwa Pak Anies masih berpotensi atau berpeluang untuk maju Pilpres 2 putaran, bertarung bersama dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Dan memang kita harus bersabar ya, melihat dan menunggu hasil real count penghitungan suara yang pasti dari KPU. Namun kalau pendapat saya secara pribadi guys ya, dengan melihat berbagai kecurangan yang ada ya, berbagai usaha untuk memenangkan pasangan nomor urut 2 ya, menurut saya akan sulit sekali bagi Pak Anies dan juga Pak Muhaimin untuk bisa meraih kemenangan. Sebenarnya Ganjar ini potensi sekali untuk menang. Pertama didukung oleh partai pemenang, partai penguasa lah ya. Kemudian cara komunikasi dia sebenarnya cara komunikasi yang orang atas sampai orang bawah masuk. Narasi yang dia siapkan tuh bisa. Dan dia sudah pernah memprofilkan diri sebagai orang yang untuk anak muda tuh keceng lah. Kelemahan dia ya menurut saya setelah saya evaluasi ini adalah ketidakjelasan posisi dia. Pertama dia memposisikan sebagai pelanjut Jokowi. Oke. Pertama dulu ya. Saya pelanjut Jokowi. Ketika Jokowi kemudian membuat, anggaplah anaknya Gibran memilih ke Prabowo, terjadi serangan. Oke. Tapi setelah serangan turun elektabilitas Ganjar dengan sangat cepat, dia tahan. Mencoba memposisikan bahwa dia tetap lanjut Jokowi dengan datang ke IKN. Saya lanjut Jokowi. Tetapi narasi yang lain terus menyerang Jokowi. Nah, mestinya ya, kalau misalnya kita diajak mendesain pertarungan itu, kita jangan membelah diri dengan Jokowi. Jadi ketika Gibran datang ke Prabowo, kita boleh panik. Tapi kita bisa narasikan, anak ideologisnya ada di Ganjar, anak biologisnya ada di Prabowo. Jokowi jadi tetap jadi barang tengah direbut bareng-bareng. Itu harusnya mainnya di situ. Nah, sementara ini karena dia serang terus, maka orang yang memilih Jokowi yang tidak memilih PDIP, dia akan berpindah ke dua. Iya, gitu karena dia anggap Gibran ini adalah personifikasi ideologis dan biologis. Hasil pemilu Presiden untuk Republik Indonesia tahun 2024 sudah kita ketahui dengan hasil quick count. Kami selaku pendukung Ganjar Mahfud punya mental kesatria. Menang kalah dalam pertarungan itu hal biasa. Kami bangga sebagai pendukung Ganjar Mahfud. Walaupun dalam versi quick count kami kalah, kami terima dengan kekalahan itu. Karena kami kalah secara terhormat. Kami di sini bela Ganjar, kami di sini mendukung Mahfud untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia dari politik dinasti. Tidak ada penyesalan untuk kami mendukung Ganjar dan Mahfud. Bahkan kami bangga bisa dalam barisan Ganjar Mahfud. Kami percaya hasil quick count itu hasil dari penelitian keilmuan. Tapi ingat, dengan keberhasilan PDIP, hasil quick count 33% dari Litbang Kompas. Kalian bisa terima
Pemenangnya Prabowo dari hasil quick count, tapi kalian tidak bisa terima hasil quick count untuk pemenang partai PDIP. Di saat menguntungkan kalian, kalian bisa menerima. Di saat tidak menguntungkan kalian, kalian tidak menerima. Dalam PDIP, jiwa militan mereka sangat kuat. Di quick count, Litbang Kompas mengatakan PDIP 33%, Ganjar hanya 16%. Secara logisnya, jiwa militan PDI itu sangat kuat. Masa iya PDI-nya 33%, 16% untuk presidennya? Nggak mungkin. Kalau 33% PDI, berarti separuh dari PDI itu tidak memilih Ganjar. PDI itu jiwa militernya kuat, punya semboyan, banteng ketaton. Semakin ditekan, semakin buas untuk banteng-banteng di Indonesia. Coba hitung, 33% untuk PDIP, 16% untuk Ganjar. Separuh dari 33 tadi lari ke Prabowo. Saya yakin untuk militan PDI masih punya logika dan akal waras. Untuk para pendukung Ganjar Mahfud, tetap bertahan. Apalagi dari PDIP, gak mungkin lari dari instruksi pimpinan ataupun ketua umumnya. Salam akal sehat, salam waras. Kubu 02 ini sudah mengeluarkan buzzer-nya. Ngomongnya apa buzzer-nya? Ayo kita bersatu setelah pemilu, ya kan? Takut PDIP menjadi oposisi. Kalau PDIP sama PKS bergabung menjadi oposisi, wow, susah nih untuk naikin pajak. Susah nih mengembalikan modal. Wow, susah nih ngasih makan gratis. Tenang, makan gratis itu nanti 2029. Nanti waktu pemilu lagi. Hai kaum kelaparan. Makanya seorang Jokowi ini tidak mengembalikan KTA PDIP. Ya ini tujuannya. Takut PDIP ini menjadi oposisi. Dulu teriak-teriak tenggelamkan PDIP, gembosin PDIP. Ternyata ngemis sama PDIP. Dulu PDIP tidak terlalu frontal karena seorang Jokowi ini masih menjadi anggota PDIP. Sekarang udah ini, siap-siap loh kubu 02. Tahu kan kalau PDIP sama PKS bersatu menjadi oposisi. Wow. Wow, adem panas nih kubu 02. Salam waras. Rasain lu kalah cie, yang kalah menjelaskan, yang menang merayakan. Jadi gini, sebenarnya gue udah bilang dari bulan 11 atau bulan November di video gue yang ini, di situ gue menjelaskan judulnya tuh Anies Mohaimin gak mungkin menang. Ya gue juga gak setolol itulah teman-teman, gue juga tidak sebodoh itu. Kalau gue mendukung seseorang karena orang itu bakal menang, ya gue juga sama, gue pasti dukung 02 gitu. Cuman ya gue tidak mendukung seseorang itu karena gue tahu orang itu akan menang, tapi gue mendukung seseorang karena orang itu membawa harapan buat gue dan buat orang-orang yang gue percayai gitu loh. Kita lihat dari sebuah partai koalisi 01 cuma bertiga gitu, sisanya partai pendukung. Sedangkan di 02 itu partai koalisinya begitu banyak dan isinya partai-partai besar. Kita lihat juga dari biaya kampanye. Biaya kampanyenya gimana sih teman-teman? Kita lihat dari biaya kampanye 02 dan 01. Coba kita bandingin. Udah jelas kita kalah jauh gitu.
Yang jelas-jelas Koalisi 02 ada pengusaha, ada menteri-menteri, ada presiden. Secara target sih sebenarnya kita berpikir justru untuk mengalahkan Ganjar aja kita susah. Karena memang pada intinya kita tuh waktu awal-awal elektabilitas kita paling rendah. Sedangkan Ganjar ya kita semua tahu ada PDIP di dalamnya gitu ya. Jadi ya kita mah ngalahin Ganjar aja udah syukur alhamdulillah, itu yang pertama. Jadi kalau diibaratkan pertandingan sepak bola, ada 2 tim sepak bola, ada Indonesia melawan Argentina misalnya. Ya kalau misalnya kita mendukung yang potensi menangnya besar ya kita pasti dukung Argentina. Karena Argentina potensi menangnya besar, tapi nggak seperti itu. Kalau gua tidak mendukung yang potensi menangnya besar, melainkan mana yang lebih relate dengan gua dan gua lebih suka dan gua lebih cinta gitu akan hal itu gitu ya. Ya kalau gue cintanya sama Indonesia, mau Indonesia kalah atau kayak gimana, yang penting gue Indonesia gitu. Logikanya kayak gitu. Dan banyak yang menganggap menang itu ketika quick count, bahkan real countnya sekarang tinggi, atau bahkan nanti menang jadi presiden dan dilantik jadi presiden itu adalah sebuah kemenangan. Kalau menurut gue enggak ya. Kemenangan itu bisa dilihat nanti di 2029 di akhir periode. Jadi bukan berarti ketika sekarang menang dan dilantik menjadi presiden tugas lu semua selesai, enggak. Karena kemenangan sesungguhnya itu bisa kita lihat keberhasilan kesuksesannya di 2029. Jadi Pilpres ini tidak cukup sampai di sini, tapi sampai 5 tahun ke depan. Yang harus kita monitor bareng-bareng, yang harus kita jaga bareng-bareng, yang harus kita amati bareng-bareng. Semua nggak cukup sampai di sini aja. Jadi jangan terlalu puas akan hal yang terjadi sekarang, melainkan kita harus bertanggung jawab atas 5 tahun ke depan. Terakhir dari gue, perjuangan belum selesai kok teman-teman. Semua belum ada hasilnya. So menurut gue, kita ikutin aja dan jangan sampai menjadi polemik seperti 2019 yang menyebabkan kerusuhan, kericuhan, bahkan kematian nyawa-nyawa. Kita belajar dari kejadian masa lalu, kita bikin sekarang menjadi lebih elegan dan lebih berakal sehat. Kenapa aku masih pegang surat undangan pemilu ini, padahal harusnya surat ini dikumpulkan kan ya ke panitia waktu aku datang ke TPS. Mungkin KNFS OSH ini belum cek VT aku yang sebelumnya, tapi di sini aku mau jelasin lagi biar lebih clear ya. Kenapa aku masih pegang surat undangan pemilu ini? Jadi kronologinya ketika aku datang ke TPS, aku ke meja pendaftaran, itu surat aku ini diambil ya, surat aku ini diambil. Nah, tapi pada akhirnya nama aku nggak dipanggil-panggil sampai akhirnya TPS itu ditutup jam 1 siang dan disimpulkan bahwa aku nggak bisa nyoblos. Nggak cuma aku, tapi masih ada antrian di belakang aku. Orang-orang yang ngantri itu nggak bisa nyoblos juga. Orang-orang yang datang sebelum aku itu nggak bisa nyoblos juga karena TPS-nya itu sudah ditutup, waktunya sudah habis. Teman-teman kalau misalnya masih bingung nih sama apa yang terjadi, teman-teman cek aja VT aku yang sebelum-sebelumnya. Aku udah ngejelasin di sana jelas banget dan berulang-ulang gitu. Jadi teman-teman cek dulu, please dengerin dulu supaya tahu gitu cerita yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, akhirnya setelah aku tahu bahwa aku tuh nggak bisa nyoblos lagi, TPS-nya itu ditutup, aku datangi lagi meja pendaftaran dan aku minta surat aku ini diambil lagi dan aku minta juga nama aku dicoret, ditandai tidak hadir. Untuk apa? Itu upaya yang aku lakuin supaya setidaknya meminimalisir kecurangan. Karena kalau misalnya surat ini masih ada di panitia dan nama aku tidak dicoret, bisa aja dong tanda tangan aku itu dimanipulasi. Mereka pegang surat ini, surat undangannya, tanda tangan aku dimanipulasi, surat suara aku bisa aja dong dicurangi gitu, disalahgunakan. Makanya aku nggak tahu sih ya apakah upaya yang aku lakuin dengan ngambil surat ini dan mencoret nama aku itu kayak meminimalisir kecurangannya atau enggak, aku nggak tahu, tapi ya cuman itu yang bisa aku lakuin. Pada akhirnya aku nggak bisa nyoblos. Please teman-teman sekali lagi cek dulu VT aku yang sebelum-sebelumnya supaya teman-teman tahu dengan jelas kronologinya itu seperti apa yang terjadi di pemilu kemarin. Sebagus apapun, ya sekuat apapun kita berusaha untuk jujur di lapangan, ya. Tetapi kalau ada dalam permainan sistem, ya itu ya susah juga guys, ya. Seperti yang teman-teman saksikan, di mana hasil rekap ya itu berbeda dengan di sistem. 136 bisa menjadi 1360-an sekian ya. Jadi dengan sistem yang curang seperti itu ya wajar saja jika dalam hasil hitungan cepat Prabowo Gibran unggul ya. Dan juga yang membuat saya sampai dengan saat ini masih bingung ya, kenapa sistem tersebut selalu menguntungkan pasangan nomor urut 2 ya. Kenapa tidak menguntungkan pasangan yang lain ya? Tetapi ini hanya nomor urut 2 ya, hampir di beberapa tempat pemilihan kalau kita saksikan guys ya.
itu kecurangannya ada di pasangan nomor urut 2. Berarti kita bisa mendapatkan gambaran bahwa ini semua sudah by design, ya. Ini semua sudah ada tangan-tangan yang mengatur, ya. Sudah ada orang-orang yang sedari awal, ya, berusaha kuat agar Pilpres ini dimenangkan oleh calon yang didukung oleh penguasa, ya. Namun semuanya itu sudah terjadi, guys, ya. Semuanya sudah terlewati. Tinggal saat ini kita berharap semoga ke depan bangsa dan negara kita bisa mendapatkan calon pemimpin yang terbaik, dan dari sini kita bisa belajar dan menjadi evaluasi agar ke depan, ya, sistem maupun proses pemilu, ya, itu harus diubah, ya. Harus diubah mekanismenya, ya, baik dari segi IT-nya ataupun proses mekanismenya di lapangan. Itu harus benar-benar diubah, ya, untuk meminimalisir atau menghindari segala bentuk kecurangan, ya. Kita bukannya tidak bisa menerima kekalahan, kita siap, tetapi jika itu murni pilihan dari rakyat, ya. Tetapi kalau ada permainan, ya, ada kecurangan, ya, siapapun itu pasti dia tidak 100% untuk bisa menerima, guys, ya. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi.